Hey kid, don't ever let them get inside your head. Sydney Van Hooijdonk jadi incaran naturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah gencar mempersiapkan timnas sepak bola untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengincar pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk dinaturalisasi. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Sydney Van Hooijdonk, striker ganas yang bermain di Liga Belanda. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000 di Breda, Belanda. Ia merupakan putra dari mantan pemain sepak bola profesional, Pierre Van Hooijdonk. Dengan darah sepak bola yang mengalir dalam dirinya, Sydney telah menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Memulai karir profesionalnya di NAC Breda, Van Hooijdonk kemudian pindah ke Bologna di Serie A Italia, sebelum akhirnya bersinar bersama Heerenveen di Eredivisie. Di musim 2023-2024, Sydney mencatatkan 18 gol dan 5 assist dalam 30 penampilannya bersama Heerenveen. Statistik ini menunjukkan ketajaman dan keefektifan Sydney sebagai penyerang, menjadikannya salah satu striker paling ditakuti di Eredivisie. Postur tinggi besar, 191 cm, dan insting mencetak gol yang tajam membuatnya sering dibandingkan dengan penyerang-penyerang top Eropa. PSSI telah mengidentifikasi Van Hooijdonk sebagai target utama naturalisasi, mengingat keturunan Indonesia yang dimilikinya dari pihak ibu. Proses naturalisasi ini diharapkan dapat selesai sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan diharapkan bisa menambah daya gedor tim Garuda yang selama ini sering kesulitan mencetak gol di kompetisi internasional. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana naturalisasi Sydney. Sydney Van Hooijdonk adalah tipe pemain yang kami butuhkan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, saya yakin ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Proses naturalisasi tidak selalu mudah dan cepat. Sydney harus melewati beberapa tahapan administrasi dan legal yang cukup rumit. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah Indonesia, diharapkan proses ini bisa berjalan lancar dan sesuai target waktu. Selain itu, ada harapan besar dari para penggemar sepak bola tanah air terhadap kontribusi Sydney. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan Shin Tae-yong, namun masih membutuhkan tambahan pemain berkualitas di beberapa posisi kunci, termasuk striker. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan timnas. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, ia diharapkan bisa menjadi tandem yang ideal bagi pemain-pemain lokal lainnya, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Berbagai pihak turut memberikan komentar positif terkait rencana naturalisasi Sydney Van Hooijdonk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan, kami terus berupaya memperkuat timnas dengan pemain-pemain berkualitas. Sydney Van Hooijdonk memiliki potensi besar dan kami berharap proses naturalisasinya berjalan lancar. Di sisi lain, Pierre Van Hooijdonk, ayah Sydney, mengungkapkan kebanggaannya. Saya bangga jika Sydney bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ini akan menjadi momen bersejarah bagi keluarga kami, ujarnya. Penggemar sepak bola tanah air juga menyambut baik kabar ini. Mereka berharap Sydney bisa membawa perubahan positif dan membantu Indonesia meraih prestasi di kancah internasional, terutama dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Sydney Van Hooijdonk menjadi salah satu harapan besar bagi timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dengan bakat dan pengalaman yang dimilikinya, Sydney diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dan membawa tim Garuda terbang lebih tinggi di panggung sepak bola dunia. PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia menantikan kehadiran Sydney di lapangan hijau dengan penuh harapan dan semangat. Rian Flamingo jadi incaran PSSI, pemain mahal yang siap dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,
PSSI terus berupaya memperkuat skuad nasional menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses dengan beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, PSSI kini mengincar Rian Flamingo, seorang pemain bertahan berbakat yang tengah naik daun di Eropa. Rian Flamingo, pemain yang saat ini membela klub ternama di Belanda, menjadi sorotan utama karena performanya yang luar biasa di liga domestik. Flamingo, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, dianggap sebagai tambahan berharga untuk lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, ia menunjukkan kemampuannya sebagai bek tangguh dengan keahlian membaca permainan yang baik dan kemampuan fisik yang mumpuni. Rian Flamingo lahir di Belanda dan memulai karir sepak bolanya di akademi salah satu klub besar di Eredivisie. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil menembus tim utama dan menjadi pemain kunci di klubnya. Pada musim 2023-2024, Flamingo mencatatkan penampilan gemilang dengan beberapa kali masuk dalam tim terbaik mingguan liga. Performa impresifnya juga menarik minat klub-klub besar Eropa, namun Flamingo memilih tetap bertahan di klubnya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bermain reguler. Dengan tinggi badan 190 cm dan postur tubuh atletis, Flamingo dikenal sebagai bek yang tangguh dalam duel udara serta piawai dalam menjaga area pertahanan. Kemampuan Flamingo dalam melakukan tackle bersih dan intersepsi membuatnya menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. PSSI melihat potensi besar dalam diri Rian Flamingo yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan jadwal padat dan lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas dan pengalaman internasional. Flamingo dianggap mampu menambah kekuatan lini pertahanan dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Flamingo sedang dalam tahap finalisasi. Kami sangat optimis dengan proses naturalisasi Rian Flamingo. Ia memiliki potensi besar dan akan menjadi aset berharga bagi timnas. Kami berharap semua proses administrasi dapat selesai secepatnya sehingga ia bisa bergabung dengan tim dalam waktu dekat, ujar Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan pandangannya tentang Flamingo. Menurutnya, kehadiran Flamingo akan memberikan dampak positif bagi tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan kualitas serangan yang tinggi. Rian Flamingo adalah pemain yang sangat berbakat. Dengan kemampuannya, saya yakin ia dapat membantu memperkuat pertahanan kita. Kami membutuhkan pemain sepertinya untuk mencapai hasil yang maksimal di kualifikasi Piala Dunia nanti, kata Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia juga menyambut baik rencana naturalisasi Flamingo. Kapten Timnas, mengungkapkan bahwa kehadiran Flamingo akan memberikan motivasi tambahan bagi tim. Kami sangat antusias dengan rencana ini. Rian Flamingo adalah pemain hebat, dan kami yakin ia akan membantu kami meraih hasil yang lebih baik. Kami siap bekerja sama dengannya di lapangan. Meskipun prospek naturalisasi Flamingo terlihat cerah, PSSI tetap menghadapi beberapa tantangan dalam proses ini. Salah satu tantangan utama adalah menyelesaikan semua dokumen administrasi dan mendapatkan persetujuan dari pihak terkait. Namun, PSSI optimis semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Harapan besar juga datang dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Mereka menantikan kehadiran Flamingo di timnas dan berharap ia dapat membawa perubahan positif. Dukungan penuh dari supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi Flamingo untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Rian Flamingo menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Flamingo diharapkan dapat menjadi pilar kuat di lini pertahanan timnas Indonesia. Proses naturalisasinya yang sedang berjalan menjadi langkah penting bagi PSSI dalam mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Rian Flamingo, pemain mahal yang siap mengukir sejarah baru bersama Garuda. Semoga proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia, membawa harapan dan semangat baru bagi perjalanan menuju Piala Dunia 2026.
Jordi Wehrman segera dinaturalisasi, penambahan kekuatan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Salah satu langkah terbaru yang tengah diambil adalah proses naturalisasi gelandang berbakat asal Belanda, Jordi Wehrman. Kehadiran Wehrman diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Jordi Wehrman lahir di Den Haag, Belanda, pada 25 Maret 1999. Pemain berusia 25 tahun ini memulai karir profesionalnya di Feyenoord, salah satu klub top Eredivisie. Wehrman dikenal sebagai gelandang yang memiliki kemampuan teknis tinggi, visi permainan yang tajam, dan kemampuan untuk mengendalikan tempo pertandingan. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Wehrman diyakini dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jordi Wehrman telah memasuki tahap akhir. PSSI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM telah bekerja sama untuk mempercepat proses ini agar Wehrman bisa segera bergabung dengan timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keyakinannya bahwa Wehrman akan menjadi aset berharga bagi Indonesia. Kami melihat potensi besar dalam diri Jordi Wehrman. Dia memiliki kualitas dan pengalaman yang kami butuhkan. Kami berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai sebelum kualifikasi dimulai, ujar Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga memberikan dukungan penuh terhadap naturalisasi Wehrman. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin bahwa kehadiran Wehrman akan menambah kedalaman skuadnya. Jordi adalah pemain dengan kemampuan luar biasa. Dia memiliki pengalaman internasional dan bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan dampak positif bagi tim, ujar Shin Tae-yong. Dengan hadirnya Jordi Wehrman, timnas Indonesia berharap bisa memperkuat lini tengah yang sering menjadi perhatian. Wehrman diharapkan dapat menambah kreativitas dan kontrol di lini tengah, serta membantu dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Namun, tantangan tetap ada, termasuk bagaimana Wehrman bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. Perbedaan iklim dan kondisi lapangan juga menjadi tantangan tersendiri. Wehrman harus beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru agar bisa memberikan kontribusi maksimal. Namun, dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Wehrman optimis bisa menjalani proses adaptasi ini dengan baik. Dalam beberapa wawancara, dia mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik untuk negara barunya. Kabar mengenai naturalisasi Jordi Wehrman disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap kehadiran Wehrman bisa memberikan dampak positif dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media sosial pun ramai dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi ini berjalan lancar. Ini adalah langkah positif bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran Jordi Wehrman akan menambah kualitas di lini tengah kita. Semoga prosesnya lancar dan dia bisa segera bergabung dengan timnas, tulis salah satu penggemar di Instagram. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jordi Wehrman, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif dan memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi akan menjadi kunci sukses bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia, harapan untuk melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia semakin nyata. Naturalisasi Jordi Wehrman adalah langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Wehrman, diharapkan dia bisa menjadi pilar penting dalam skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada proses finalisasi naturalisasi dan debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Semoga langkah ini bisa membawa hasil positif dan mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional.
PSSI dapat kabar baik, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia tanpa sidang CAS dengan cara ini. PSSI terus berjuang untuk memastikan Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Meskipun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai status Paes, PSSI tetap optimis akan peluang kiper yang bermain di Major League Soccer, MLS, tersebut untuk membela skuad Garuda. Martin Paes, yang kini bermain untuk FC Dallas, memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya. Namun, karena beberapa kendala administratif dan aturan FIFA mengenai status kewarganegaraan pemain, PSSI harus berjuang ekstra keras untuk dapat meloloskan Paes agar bisa tampil bersama timnas Indonesia. PSSI memahami betul bahwa proses di CAS bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta usaha yang tidak sedikit. Hingga kini, PSSI masih menunggu keputusan dari pengadilan tersebut. Namun, mantan anggota eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, memberikan angin segar terkait upaya ini. Dalam sebuah wawancara di channel YouTube-nya, Hassani menyebutkan bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI untuk memastikan Paes bisa membela timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang panjang di CAS. Kalau kita memang nge-apply ke FIFA, ditolak, kita masih bisa banding. Kalau bandingnya ditolak, baru kita ke CAS, ujar Hassani. Menurut Hassani, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh PSSI sebelum memutuskan untuk membawa kasus ini ke CAS. Langkah pertama adalah mengajukan permohonan langsung ke FIFA untuk mengesahkan status Paes sebagai pemain timnas Indonesia. Jika permohonan ini ditolak, PSSI masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding ke FIFA. Proses banding ini memungkinkan PSSI untuk memberikan bukti tambahan dan argumen yang lebih kuat mengenai status Paes. Jika banding ini juga ditolak, barulah PSSI akan mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke CAS sebagai langkah terakhir. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh dengan tantangan, PSSI tetap optimis bahwa Paes akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola tanah air, menjadi dorongan moral bagi PSSI untuk terus memperjuangkan hak Paes. Kehadiran Martin Paes di bawah Mister Gawang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimilikinya di Liga Amerika Serikat. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. PSSI terus berupaya mencari solusi terbaik agar Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia tanpa harus melalui proses yang berbelit di CAS. Dengan optimisme dan dukungan penuh dari berbagai pihak, PSSI yakin bahwa langkah-langkah yang diambil akan membuahkan hasil positif. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia terus menantikan kabar baik mengenai kepastian status Martin Paes dalam waktu dekat. Milian Manhoef, pemain mahal jadi incaran PSSI gabung timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menggegerkan dunia sepak bola tanah air dengan langkah ambisius mereka untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Setelah sukses dengan beberapa program naturalisasi pemain, kali ini PSSI mengincar Milian Manhoef, pemain berbakat yang saat ini berkarir di Eropa, untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Milian Manhoef adalah pemain sepak bola yang saat ini berposisi sebagai gelandang serang. Lahir pada 3 Maret 2002 di Belanda, Manhoef memiliki keturunan Indonesia dari garis ibu. Pemain muda ini dikenal dengan kecepatan, teknik dribbling yang mumpuni, serta visi bermain yang luar biasa. Manhoef saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie, liga sepak bola tertinggi di Belanda, dan telah menunjukkan performa gemilang yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling diperhitungkan di liga tersebut. Pada musim kompetisi 2023-2024, Manhoef mencatatkan 10 gol dan 15 assist dalam 32 pertandingan, sebuah prestasi yang mengundang perhatian banyak klub besar Eropa. Namun, ketertarikan PSSI untuk membawanya ke timnas Indonesia menjadikannya berita utama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Keputusan PSSI untuk mengincar Manhoef tidak lepas dari kebutuhan timnas Indonesia akan pemain berkualitas yang dapat membawa mereka bersaing di level internasional.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program naturalisasi adalah salah satu strategi untuk memperkuat timnas, terutama menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Milian Manhoef adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kehadirannya, timnas Indonesia akan memiliki lini serang yang lebih tajam dan kreatif. Kami berharap proses naturalisasi dapat berjalan lancar sehingga Manhoef bisa segera bergabung dengan timnas, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi pemain sepak bola bukanlah hal yang mudah dan memerlukan waktu serta prosedur yang panjang. Manhoef sendiri telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia, mengingat kedekatannya dengan budaya dan keluarga Indonesia. Namun, masih ada beberapa langkah administrasi yang harus diselesaikan, termasuk persetujuan dari pemerintah Indonesia dan FIFA. Di sisi lain, publik sepak bola Indonesia menyambut baik rencana ini. Banyak yang berharap kehadiran Manhoef akan memberikan warna baru bagi permainan timnas dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah langkah positif dari PSSI. Kami sangat antusias melihat bagaimana Milian Manhoef bisa berkontribusi untuk timnas. Semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan kita bisa melihatnya bermain dengan seragam merah putih segera. Dengan bergabungnya Milian Manhoef, timnas Indonesia diproyeksikan akan memiliki skuad yang lebih kompetitif. Pelatih timnas, Shin Tae-yong, juga optimis dengan potensi Manhoef. Menurutnya, pemain seperti Manhoef dapat menjadi pembeda di lapangan dan memberikan dimensi baru dalam strategi permainan timnas. Kami membutuhkan pemain yang memiliki kemampuan individu yang tinggi dan dapat bermain dalam tekanan. Manhoef adalah tipe pemain yang kami butuhkan. Kami yakin dia bisa cepat beradaptasi dengan gaya permainan timnas dan memberikan kontribusi maksimal, ujar Shin Tae-yong. Langkah PSSI ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas timnas, tetapi juga menginspirasi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang dan bermimpi bermain di level internasional. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola tanah air, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026. Kehadiran Milian Manhoef dalam skuad timnas Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar dan optimisme baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin impian untuk melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 akan terwujud. Mari kita dukung dan nantikan langkah selanjutnya dari proses naturalisasi ini, serta perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.